Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sobat bintang semua? Mudah-mudahan selalu dalam kebaikan ya. Di video kali ini kita akan bahas tryout 1 tes seleksi masuk SMA Pradita Dirgantara bersama Kak Mancup ya. Tapi di video kali ini kita akan bahas 15 soal pertama, oke? Tapi sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, tanpa berpanjang kata langsung aja kita cek ya soal-soalnya. Oke, langsung aja yuk. Nomor 1 di sini ada A yang merupakan himpunan yang punya tepat 3 anggota. Misalkan X, Y, Z lah ya kayak gini. Terus hasil penjumlahan setiap dua bilangan anggota ada 1209. Misalkan X tambah Y lah. X tambah Y 1209. X kemudian yang berikutnya ya tambah Z 1690. Dan yang terakhir X tambah Z barangkali ya 2019. Pertanyaan adalah selisih bilangan terbesar atau terkecil dari anggota A alias X sama Z-nya mungkin ya dikurang atau Z kurang X. Nah ini ya paling kita bisa eliminasi ya. Kita cari dulu X-nya, X, Y, Z-nya, kemudian ya pokoknya harus memenuhi ketiga persamaan tersebut. Berarti kita eliminasi dapat X, Y, Z, habis itu Z kurang X gitu ya. Ini misalkan persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Misalkan 1 dan 2. 1 dan 2 berarti kita hilangin Y-nya ya. X tambah Y, Y tambah Z. 1209, 1690 kita kurangin berarti nanti dapat set. Ini 0 kurang Z berarti X min Z. Berarti ini minus 10 kurang 91. Yang jadi 8, 6 kurangi 2 jadi 4 ya, 400 minus 481. Kemudian ini kita eliminasi dengan X tambah Z. Jadinya ini 2019 kita jumlahin aja supaya Z hilang, jadi 2X sama dengan ini berarti kurang ya, 9 kurang 1 8, 11 kurang 8 3. Kemudian di sini jadinya 11 berarti minjam jadi 9 ya. 9 dikurang 4 5. Jadi 1538 berarti X-nya 1538 dibagi 2. 7 kali 2 14, 13 bagi 2 6, 18 bagi 2 9, 769. Oke, X-nya ya. Kemudian kita dapat Y-nya. Y-nya berarti dari sini aja. Y-nya adalah 1209. Kita kurangin dengan si X, kurangin dengan 769. Nah, dapat ya di sini nih. Berapa tuh? 0, 10 kurang 6 adalah 4. Kemudian 11 kurang 7 berarti 4 ya. 440. Kemudian Z. Z ya ambil dari mana aja bebas ya. Iya, plus Z juga boleh. Berarti Z adalah 1690 dikurang 440. Berarti kita punya Z 0, di sini 5, di sini 2, 1250. Oke, dapat X, Y, Z-nya. Berarti yang terbesar di sini adalah 1250 yaitu Z. Kemudian yang terkecil berarti X pastinya ya. Salah. Yang terkecil adalah Y justru ya. Yang terkecil adalah Y yaitu 440. Berarti 1250 dikurang 440. Berarti 0, 5 kurang 41, 2, oke 810 ya. Berarti jawabannya adalah domba. Oke, alhamdulillah. Next, lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 2. Nomor 2 ada bahasa Inggris, cakep. A bridge project is planned to finish in 132 days by 24 workers. Before the start of the construction, 8 workers are added. How long will the project take to finish? Oke, berarti kita punya apa? Pertama ini tabelnya, terus ada harinya 132 bisa dikerjakan atau pekerjaan itu bisa dikerjakan selama 132 hari oleh pekerjanya ada 24. Kemudian
Sebelum dimulai ternyata si pekerjaan ditambah 8, berarti jadi 32 ya. Nah, kira-kira kalau misalkan harusnya pekerja 24, bisa selesai 132 hari. Sekarang pekerjaannya nambah nih 32, berarti harinya bisa bagaimana? Ini perbandingan apa? Masih ingat? Ya, perbandingan berbalik nilai ya. Jadi kalau semakin banyak orang, malah harusnya semakin cepat selesai pekerjaannya ya. Jadi orangnya nambah ya, yang ini pasti berkurang ya, berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai saya biasanya pakai kali sejajar ya maksudnya. Jadi X ya kali 32, 132-nya kali 24 ya. X kali 32 akan sama dengan 132 dikali 24. Nah, X sama dengan 132 kali 24 dibagi 32, dibagi 8 bisa nih kayaknya ya. 4 bagi 8 ini 3. 132 dibagi 4. Nah, berapa tuh? 4 kali 3. 3 kali 4 12. 12 bagi 4 3. 33 kali 3. Oh, oke. 99 dong. Oke, jawabannya ayam. Oke, alhamdulillah. Lanjut aja yuk ke soal nomor 3. Oke, nomor 3 ini given A and B are positive real numbers with itu ya pokoknya the minimum value of. Oke, berarti kita punya pangkat ini anggap aja lah X sama Y lah ya. A pangkat 505 itu sebagai X dan B pangkat 505 itu sebagai Y, terus dijumlah mereka hasilnya 1. Pertanyaan A pangkat 2020 tambah B pangkat 2020 ini 2020 tuh 5 kali 4 ya, 505 kali 4 ya. Nah, ini dia. Berarti ini sama aja kita mencari berapa? Sama saja mencari berapa tambah berapa hasilnya 1. Nah, terus si berapanya atau si X sama Y-nya ini tinggal pangkatin 4 terus jumlahin gitu ya. Nah, hasilnya 1 di mana AB adalah positive real numbers. Positive real numbers berarti bisa juga ya pecahan ya paling ya. Paling memungkinkan adalah pecahan. Terus the minimum value of, nah ini berarti ini tinggal di jumlah, paling mungkin adalah ya bisa macam-macam ya, bisa setengah tambah setengah, bisa 1/3 tambah 2/3, terus 1/4 tambah 3/4 ya kan. Nah kayak gitu kira-kira ya. Nah terus kalau kita pangkatin 4 masing-masing nih, kalau setengah, nah setengah misalkan dipangkatin 4, setengah pangkatin 4, ini jadinya berapa tuh? 1/16 ya, 1/16, 2/16 alias 1/8. Nah kita cek 1/3, kalau dipangkatin 4 dengan 2/3 dipangkatin 4, jadinya 3/4 berapa? 81 ya, 2/4 16 per 81 jadi 17/81. Nah kalau misalkan dia lebih besar dari 1/8 berarti yang 1/4 sama 3/4 makin besar lagi ya. Coba kita cek 17/81 itu 17/81 sama 1/8 ya. Kita cek berapa tuh? 1/8 itu kalau dikali 17 berapa? 17 kali 8. 8756, 818, 8 tambah 5, 13, 136 ya. 136, 81 kali 1, 81 lebih besar. Nah, berarti 17/81 lebih besar daripada 1/8. Maka kalau 1/4 tambah 3/4 makin besar lagi. Berarti yang paling minim ya ini, setengah ya. Jadi yang paling minim adalah ketika X dan Y-nya adalah 1/2 dan 1/2.
Sehingga nanti hasilnya X pangkat 4 tambah Y pangkat 4 atau setengah seperdua pangkat 4 tambah seperdua pangkat 4 hasilnya adalah 1/8. Ini paling minim atau paling kecil. Nggak ada yang lebih kecil dari ini ya. Berarti jawaban adalah domba. Oke, sip. Alhamdulillah. Next ke soal berikutnya. Ya, lanjut nomor 4. Nomor 4 berkaitan dengan akar-akaran. Bentuk akar ya. Nah, bentuk akar yang kayak gini tuh bentuk yang, nah ini dia ya, masih inget nggak? Intinya adalah atau petunjuknya ada di angka 2 ini ya. Nah, di situ dia. Si 2 ini harus ada ya. Nah, ini bisa dirubah, ini bisa dirubah, baru kita jumlahin atau kita kurangin. Nah, di sini akar 54 ditambah, nah si 14 ini harus 2. Nah, karena dia 14 berarti 2 kali 7. Nah, 7 ke dalam akar. Gimana caranya 7 ke dalam akar? 7-nya jadi 49. Nah, gini. Nah, sip ya. Begitu ceritanya ya, 49 kali 5. Nah, terus ya ini kan perkalian nih, A kali B. Berarti berapa kali berapa? Ya ini udah ada ya, 49 kali 5. Terus ini penjumlahannya berarti 49 tambah 5, 54 nggak? Ya bener ya. 54 itu adalah 49 tambah 5. 49 tambah 5 tambah 2 akar 49 kali 5. Nah, cakep. Berarti sama aja apa? Sama aja kayak akar 49. Ini dia. Kalau tengah-tengahnya plus ya. Akar 5. Akar 49 adalah 7 tambah akar 5. Nah, ini bisa disederhanain kayak gini ya. Terus lanjut yang 12. Yang akar 12 kurangin 2 akar 35. Nah, kalau ini udah ada 2, jadi aman ya. Tinggal berapa kali berapa hasilnya 35. Berapa tuh? Ya 75 ya, 7 kali 5. Nah, 7 sama 5 dijumlahin 12 ya. 7 tambah 5 ya, kayak pas ya. Perkaliannya 35, 7 kali 5. Kalau dijumlahin 7 tambah 5 12 ya, pas. Berarti ini tinggal jadi akar 7. Ini kurang pengurangan akar 5. Nah, oke. Satu lagi 10. Akar 32 dikurang di sini 2. 10 ini 2, 5 berarti 5 ke dalam akar 5 kali 5, 25. 25 kali dalam akar tadi ada 7. 25 sama 7 benar nggak 32? Iya benar. Ya 25 sama 7 32. Atau di sini 25 tambah 7 dikurang 2 akar 25 kali 7. Nah, berarti ini sama aja kayak akar 25. Ini pengurangan akar 7. Akar 25 adalah 5. 5 kurang akar 7. Nah, cakep. Berarti ini sudah disederhanakan menjadi 7 tambah akar 5 tambah berapa? Akar 7 kurang akar 5 tambah lagi akar 32 tadi 5 kurang akar 7. Akar 5 kurang akar 5 habis. Akar 7 kurang akar 7 habis. Tinggal 7 tambah 5 yang adalah 12. Sip, sip, sip. Oke, bebek. Alhamdulillah. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut ke nomor 5. If the pattern below is continued, what number will appear directly below 400? Nah, ini dia ya. Pola bilangannya kayak apa, segitiga ya, mirip segitiga Pascal tapi bukan ya. Ini tinggal urutan aja, tinggal 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Di bawah angka 400 itu angka berapa? 400 ya. 400 ada di mana? Ini sebenarnya polanya kayaknya ke kanan nih. Ini 1, 4, 9, 16 itu bilangan kuadrat ya kan. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat. 400 itu bilangan kuadrat nggak? 20 kuadrat ya, 20 kuadrat benar. Berarti 1, 4, 9, 16 seterusnya sampai nanti ada 400 pastinya. Nah, berarti ini 400 itu adalah 20 kuadrat. Berarti setelahnya adalah 21 kuadrat. Tuh 1 kuadrat berapa ya? Berapa? 21 kuadrat adalah 441.
Masya Allah, 441 ya. Jadi di sini setelah 400 ini ada 441 yang adalah 21 kuadrat ya. Karena ini 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat dan seterusnya sampai ada 20 kuadrat dan terusnya 21 kuadrat. Nah, sebelum 21 kuadrat di sini angkanya berapa? Ya, berarti sebelum 441 yaitu 440. Nah, berarti angka di bawah 400 adalah 440 ya, paham ya? Gitu aja sih. Ayam. Oke, alhamdulillah. Next ke soal berikutnya. Oke, nomor 6 kita punya the fourth term, 7th term, 10th term, and 1010th term of an arithmetic sequence are. Oke, ya itulah. Find the value. Oke. Jadi ini barisan aritmatika, arithmetic sequence. Terus fourth term berarti suku keempat. Suku keempat itu suku apa? UN dari aritmatika masih ingat ya? ANIP. A tambah N min 1B. Berarti kalau suku keempat adalah A ditambah 4 kurang 1 alias 3B. Nilainya adalah M, kemudian 7th term berarti U7, berarti A tambah 7 kurang 1, 6, B adalah M kuadrat. Kemudian 10th term berarti suku ke-10, A tambah 10 kurang 1, 9, B yang adalah M tambah M kuadrat. Ini dijumlahin juga sama ya. M tambah M kuadrat. Oh, berarti U4 ditambah U7 sama dengan ini, U10 ya. Kemudian yang 2018 itu suku keberapa itu? 1010. 1010 berarti A tambah 1010 kurang 1, 1009. B yang adalah 2018. Nah, berarti ini nih. Ini M tambah M kuadrat hasilnya sama kan yang ini, M tambah M kuadrat. Oh, berarti U4 tambah U7 ya pasti sama dengan U10. Karena hasilnya sama tuh, M tambah M kuadrat sama dengan M tambah M kuadrat. Nah, berarti kalau gitu A tambah 3B ditambah A tambah 6B ya kan? Terus apa lagi? Akan sama dengan A tambah 9B. Berarti ini jadi 2A tambah 9B sama dengan A tambah 9B. 9B-nya habis. Berarti di sini 2A pindah 2A kurang A sama dengan 0 dong. Jadi A-nya adalah 0. Oh, suku pertamanya 0 ya. Suku pertamanya adalah 0. Berarti bisa masuk ke suku ke 1010 ya. Berarti yang ini nih set. Berarti A-nya 0 tambah 1009B sama dengan 2018. Berarti B adalah 2018 dibagi 1009. Ya, ini 2 ya. Berarti bedanya 2, suku pertamanya 0. Terus pertanyaan adalah the value of 100 term, berarti suku ke 100 yang adalah A ditambah 99B. Terus dikurang dengan suku ke 10. A tambah 10 kurang 1, 9B. Ini dikurang. A-nya nggak penting ya. A-nya pasti habis. 99 kurang 9 jadi 90B. 90B berarti 90 dikali 2B-nya tadi ya. Berarti 180. Oke, cakep. Set. Alias domba. Oke, alhamdulillah. Lanjut ke soal berikutnya. Lanjut ke nomor 7. Given that X equals to itu ya. Nilai X adalah 2P min 4Q, Y-nya adalah min P plus 2Q, kemudian tentukan cari nilai 2X kuadrat min 3XY plus Y kuadrat per X kuadrat min Y kuadrat. Berarti kemungkinan faktor-faktorin kali ya. Coba kita cek dulu. Siapa itu? X 2X kuadrat ya. 2X kuadrat dikurang 3XY tambah Y kuadrat per
X kuadrat min Y kuadrat. Kalau yang X kuadrat min Y kuadrat masih ingat ya, pemfaktorannya adalah X plus Y dikali X min Y ya. Kalau lupa pelajari lagi pemfaktoran ya, aljabar. Nah, 2X kuadrat ini kayaknya 2X kali X. Kemudian kalau belakang Y berarti Y kali Y. Karena dia pengurangan berarti ini min Y min Y. Min Y kali min Y, Y kuadrat. 2X kali min Y min 2XY min YX jadi min 3XY. Nah ya itu dia. Benar berarti. Tinggal coret set. Oke, berarti ini kita yang kita cari adalah bisa jadi sederhana yaitu 2X min Y per X tambah Y. Berarti oh ya X-nya itu sendiri adalah ini. Oh berarti 2 kali X-nya itu 2P min 4Q. Dikurang Y, Y-nya adalah min P tambah 2Q. Oke, berarti gitu ya. X-nya tadi 2P min 4Q. Kemudian ditambah yang Y. Tambah Y-nya min P tambah 2Q. Nah, cakep. Ini tinggal otak-atik dulu aja ya. Kali pelangi kayak biasa 2 kali 2, 4. 2 kali 4, 8. Min P jadi plus P min 2Q. Set. Yang ini tinggal 2P kurang P atau P min 4Q tambah 2Q berarti min 2Q. Yang di atas 4P tambah P 5P min 8 min 2 min 10. Oke, bisa difaktorin nih. Atasnya bisa sama-sama bisa dibagi 5 ya. Berarti 5 P min 10 bagi 5 2 per P. Oke, tinggal coret ya. Cut. Berarti jawabannya adalah 5. Oke, sip. Alhamdulillah jawabannya domba. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut. Number 8. Oke, find the integers that satisfy the inequality, ya pertidaksamaan itulah pokoknya. Kira-kira himpunan penyelesaiannya itu yang mana? Oke. Nah, ini ya kita tulis dulu deh. 2X min 1 per di situ ada 3 dikurang 3X min 4 per 2 kurang dari sama dengan 5. Oke, pertidaksamaan ini kalau yang pecahan-pecahan kayak gini enaknya tuh diilangin ya penyebutnya. Di situ penyebutnya 3 sama 2, KPK-nya 3 kali 2 6 ya. Kita kali 6. Berarti nanti 6 dibagi 3 berapa? 2 kan? Nah, berarti ini 2 kali 2X min 1. 6 dibagi 2 3 ya. Berarti ini min 3 kali 3X min 4 kurang dari sama dengan ini 9. Ini 5. 9. 5 kali 6 juga ya. Harus dikali semuanya. 30. Dah beres. Tinggal kali pelangi. 2 kali 2 4X min 2 min 9X plus 3 kali 4 12 kurang dari sama dengan 30. X-nya di kiri semua. 4 kurang 9 min 5 min 2 tambah 12 10 ya. Set min 5X kurang dari sama dengan 30 kurang 10 20. Cakep. Nah, cuma di sini ada pertidaksamaan kalau misalkan dikali atau dibagi negatif tandanya berubah ya. Nah, ini min 5X supaya jadi X berarti dibagi min 5. Nah, berarti 20 dibagi min 5 juga jadi min 4. Nah, karena dia dibagi min 5 maka dia berubah tanda set. Nah, jadi lebih besar sama dengan min 4. Nah, pertanyaannya berarti ini bilangan bulat yang lebih besar sama dengan min 4. Jadi mulai dari min 4 ke kanan ya. Kalau di garis bilangan ke kanannya min 4 apa? Min 3 ya. Min 2, min 1 dan seterusnya 0 dan seterusnya ya. Positif. Berarti di sini min 4 min 3. Oke, ini jawabannya cacing sudah terlihat. Alhamdulillah. Lanjut saja ke nomor berikutnya. Nomor 9. Residents of Damai Village conduct a voluntary ya itu 90% bring hose and 48% persons bring hose and broomstick. Oke, di
lagi kerja bakti kayaknya ya, lagi bersih-bersih di Kampung Damai. Di situ ada yang bawa cangkul, ada 90 orang, ini cangkul. Kemudian di sini ada 48 orang yang bawa cangkul dan broomsticks, sapu lidi ya. Berarti 48 orang. 48 orang berarti ada yang bawa keduanya ya. Totalnya berarti semestanya 120. Misalkan apa ya? A-nya itu adalah, misalkan A-nya itu hoe atau cangkul ya, cangkul. Kemudian yang B misalkan sapu lidi, broomstick. Nah, ini dia. Si diagram Venn bisa kita bikin kayak gini. Nah, ini yang keduanya. Terus yang ini 90-48 adalah yang hanya bawa cangkul. Kalau di sini ada kata-kata 90% bring hose, itu artinya 90 orang satu lingkaran A ini. Satu lingkaran A ini termasuk yang bawa keduanya itu masih termasuk 90 orang. Berarti yang hanya adalah 90 dikurangin yang keduanya yaitu 48. Berapa tuh? 10 kurang 82, 42. Nah, terus yang B di sini satu lingkaran yang bawa yang bawa sapu lidi di sini nggak diketahui ya. Yang hanya bawa sapu lidi yaitu yang sapu lidi dikurang keduanya. Sapu lidinya itu B kecil. Belum ada ya, sapu lidinya belum ada. Yang hanya berarti belum ada juga, yaitu B dikurangin yang keduanya. Terus yang nggak bawa, semuanya kerja bakti, nggak ada yang nggak bawa apa-apa ya. Nah, berarti totalnya 120, berarti si 42 yang hanya bawa cangkul ditambah yang bawa cangkul sama sapu lidi ditambah yang hanya bawa sapu lidi, itu kalau di total adalah semestanya itu 120. Nah, udah. Dengan coret, set. Berarti B adalah 120 tinggal dikurang 42. Berapa tuh? 8. 7 ya, 78 ya. Berarti ada domba jawabannya. Alhamdulillah. Lanjut ke soal nomor 10. Oke, nomor 10. Diketahui adalah Fn adalah 2 pangkat 2 pangkat n-1 tambah 2 pangkat n dikurang 2 pangkat n plus 1 dengan n-nya adalah bilangan real, berarti bisa pecahan dan seterusnya. Find the value of nilai dari F1, F2 sampai F5, F3, F4, F5 ya. Kemudian nilainya bilangan bulat semua ya. Oke, berarti kita cek satu per satu. Berarti F1 berarti n-nya 1, berarti 2 pangkat 1 kurang 1, 2 pangkat 0 alias 1, 2 pangkat 1 dikurang 2 pangkat 1 tambah 1. Ini nggak bisa disederhanain ya. Iya, nggak bisa ya. 2 pangkat n dibagi 2. Ini 2 pangkat n, ini 2 pangkat n kali 2. Difaktorin misalnya nggak bisa ya. Udah kerjain satu-satu kalau begitu. Ini 2 pangkat 1, 2 dikurang 4, jadinya min 2. Nah, berarti 1-1 dong ini ya. 2 pangkat F2 adalah 2 pangkat 2 kurang 1 berarti 1. Berarti ini 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Oh, oke. 0, 1, 2, 1, 2, 3. Oke. 2 tambah 4, 6. 6 dikurangi 8. 6, min 2 juga dong. Kalau F3 berarti di sini 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 4. 8 tambah 4, 12. 12 dikurang 2 pangkat 4, 16. Berarti ini minus 4. F4 berarti 2 pangkat 4-nya kurang 1, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 dikurang 2 pangkat 5. Berarti 8 tambah 16. 8 tambah 16, 24 dikurang 32. Berarti minus
12/4 berarti minus 8 ya, minus 8. Nah, yang terakhir F5 berarti 2 pangkat 4, 2 pangkat 5 dikurang 2 pangkat 6. 2 pangkat 4 adalah 16, 2 pangkat 5 32 dikurang 2 pangkat 6 64. Ini berapa? 48. 48 dikurang 64. 16. Nah, ternyata dijumlah semua berarti hasilnya minus ya. C sama D pasti salah. Dijumlah semua berarti min 2, min 2, min 4, min 4, min 4, min 8, min 8, min 8, min 16. Min 16 sama min 16, min 32. Min 32 ya, kurang. Ada yang salah kah? Sebentar ya. F1. Coba ulang. Di sini. Sebentar, saya hitung dulu pakai kalkulator. Oke, saya baru tahu. Yang atas kayaknya salah ya. Mohon maaf banget. Yang ini nih. Ini salah. Baru nge. 2 pangkat 0 kan 1. 2 pangkat 1 2. 4. 3 min 1. Astagfirullah. Jadi ini tadi min 32. Bukan min 32 ya. Berarti min 31 ya harusnya. Oke, Rich. Nah, baru benar ya. Alhamdulillah. Jadi jawabannya adalah ayam. Oke, alhamdulillah. Langsung ke soal berikutnya. Oke, nomor 11. Kita punya gambar dua garis ya. If the line A, ya itu tegak lurus ya. Oh, itu maksudnya garis A, garis B. A dan B itu tegak lurus. Oke. The equation of the line B is, berarti persamaan garis si B adalah yang mana? Ini kita cari, ini karena tegak lurus berarti erat kaitannya dengan gradien. Yang ini udah ketahuan nih si garis gradien A ya. Kalau misalkan kita punya garis nabrak sumbu di sini nih. Di sini misalkan A, di sini B. Ini gradien bisa kita dapat dari minus A per B. Langsung aja ya. Berarti si gradien A, ini dia, gradien A adalah minus di sininya di sumbu apa? Di sumbu Y-nya itu ketemu 2, di sumbu X itu ketemu min 1. Nah, ini minus ini dari rumus ya. Berarti min 2 per min 1 adalah 2. Nah, cuma karena dia tegak lurus, masih ingat ya, kita butuh B ya. Si B, gradien si B adalah kalau tegak lurus itu berkebalikan dan berlawanan. Jadi min 1 per MA. Atau kebalikannya dari 2 adalah 1/2. Lawannya adalah berlawanan tanda ya. Kalau dia plus jadi min jadi plus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah persamaan garis B. Persamaan garis kalau diketahui gradien dan satu titik ya. Satu titik itu min 1. Jadi X1 Y1-nya adalah untuk si B yaitu min 1,0 dan gradiennya si B adalah min setengah. Masih ingat rumusnya? Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, udah tinggal masukin aja. Y min 0, M-nya si MB min setengah kali X min 1 atau X tambah 1 ya, min. Nah, bentuknya Y sama dengan min setengah. Ini nggak ada Y sama dengan, berarti kali 2 ya supaya Y-nya 2. Karena di opsinya 2Y. Berarti 2Y sama dengan, ini kali 2 jadi minus 1 kali X tambah 1. Atau ke kiri aja deh. 2Y sama dengan min X min 1 ya. 2Y sama dengan min X min 1 alias bebek. Udah ketemu. Alhamdulillah. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut nomor 12. The frame of a cuboid. Ya itulah. Balok ya maksudnya. Rusuk balok. Rusuk balok itu terbuat dari kawat ya dengan panjang yaitu X-2, lebarnya X cm dan
tingginya X plus 5 cm. Jika panjang dari si kawatnya nggak lebih dari 132, maka kemungkinan maximum volume of the cuboid, ya, volume maksimum. Oke, berarti kita cari dulu. Not more than, nggak boleh lebih. Berarti mentok-mentok segitu ya. Berarti kurang dari sama dengan, ya. Kalau nggak lebih, nggak boleh lebih, berarti kurang dari sama dengan. Berarti karena balok itu, nah balok kan ceritanya begini nih, set, shoot. Nah ini rusuknya itu panjangnya ada 4, 1, 2, 3, 4, lebarnya ada 4, tuh 2, 3, 4, dan tingginya ada 4 juga. Berarti 4 kali panjangnya X-2 tambah lebar X, tinggi X tambah 5. Nah ini semua karena dia dibikinnya dari si kawat tersebut yang panjangnya nggak boleh lebih, berarti kurang dari sama dengan 132 dia ya. Nah ini bisa dibagi 4 kayaknya 132 ya. X tambah X tambah X jadinya 3X, min 2 tambah 5 jadi 3, kemudian 132 dibagi 4 berapa tuh? 3 kali 4 12, 33 bisa dibagi dikurang dulu, 33 kurang 3 jadi 30, berarti 30 dibagi 3 adalah 10. Berarti si X-nya harus kurang dari sama dengan 10 ya. Nggak boleh lebih dari 10. Jadi maksimumnya ya 10 X-nya. Berarti volumenya adalah ya volume maksimum adalah ya P maksimum, lebar maksimum, panjang maksimum kali lebar maksimum, dan tinggi maksimum. Yaitu panjang maksimumnya adalah X min 2, 10 kurang 2, 8. Lebarnya X, mentok-mentok, yaitu 10. Oh, berarti ini lebar ya, harus X min 2. Ya sudah lah, nggak apa-apa. X tambah 5 berarti 10 tambah 5, 15. Nah, mentok-mentok segini ya. 8 kali 15, 8 kali 5, 44. 120 kali 10, 1200 untuk nggak mungkin lebih ya. Jadi jawabannya adalah ayam. Oke, alhamdulillah. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut 13. Perhatikan gambar berikut. Oke, ini apa ini? Lingkaran. Berarti kemungkinan ABE, ACE, ADE ini sudut keliling sudut pusat ya. Sudut keliling masih ingat ya, dia ada di tepi ABE. Nah ini dia ACE, kemudian ADE. Nah ini karena dia sama-sama AE nih, AE menghadap busur AE. Nah ini dia, mereka artinya sudutnya sama. Jadi misalkan X di sini X, di sini X. Nah berarti ABE, ACE, ADE sama aja X tambah X tambah X yang adalah 96 derajat. Jadi ini sudut pusat dan sudut keliling. Bagi yang lupa, pelajari lagi ya. Ini bagian sudut pusat dan sudut keliling. Nah, jadi karena mereka sudut keliling yang sama menghadap busur AE, pasti mereka sama besarnya ya. Berarti X tambah X tambah X berarti 3X yang adalah 96 derajat. Berarti mereka masing-masing sudutnya adalah 32 derajat. Nah pertanyaannya bukan X atau salah satu dari mereka, tapi AOE. Nah AOE itu apa? Sudut pusat ya, cirinya karena OO itu pusatnya lingkaran. Nah berarti hubungannya apa sudut pusat sudut keliling? Pusat itu lebih lebar, lebih besar sudutnya 2 kali ya daripada sudut keliling. Sudut kelilingnya adalah 32 ya, ABE, ACE dan ADE. Ya udah 2X. Berarti 2 kali 32 derajat yang adalah 64 derajat. Set. Jawabannya cacing. Oke, alhamdulillah. Lanjut ke soal berikutnya. Lanjut ke nomor 14. Sini kita punya segitiga. Kita gedein dulu segitiga. Shoot. Nah, di segitiga ini D itu adalah tengah-tengah AC. Kemudian apa lagi tuh? Ini tengah-tengah AC. Kemudian F adalah tengah-tengah BD. DE paralel. Oke, berarti ini sejajar nih ya. Set. Kemudian apa?
G adalah perpotongan antara AF dan DE. AF DE, oke. Di sini G ya. Maka rasio BC DG, BC mana? Oh, BC ini. DG ini. Oh, oke. Nah, kita fokus ke siapa dulu nih? Oh, ini nih. Segitiga ini nih. Set nih, segitiga yang sejajar dulu ya. Segitiga, garis yang sejajar, segitiga yang di garis sejajar dulu. Nah, sini ke sini dan ke sini. Nah, cakep. Nah, ini adalah segitiga yang sebangun. Kenapa? Karena di sini sudutnya pasti sama. Ya, ini bertolak belakang namanya. Kemudian sudut yang di sini dengan yang di sini sama. Ini namanya berseberangan dalam. Karena ED dan BC itu sejajar ya. Jadi mereka sebangun. Jadi kalau di sini A, berarti di sini A. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, ini kan kita ngomongin GD kan, BC GD ya. BC GD, BC-nya berarti ini yang bawah. Nah, HB-nya kan udah ada A nih. GD-nya udah ada A juga. Nah, kita butuh HC. Nah, HC ini bagiannya yang mana ya? HC. Coba HC. Mungkin ini segitiga yang ini nih. Segitiga yang ini dan ini. Nah, ini sebangun juga nih. Segitiga yang gede ini dengan segitiga yang kecil ini. Nah, ini dia. Nah, kelihatan ya? Set. Nah, AGD. Nah, berarti segitiga AGD ini sebangun dengan si siapa ini? AHC ya. Nah, itu dia. AGD sebangun dengan AHC. Terus apa lagi? Oh, D-nya itu tengah-tengah tadi ya. D-nya tengah-tengah. Berarti ini perbandingannya 1 ini 1. Atau ini berarti 2. Nah, berarti kita bisa bandingin GD dengan HC. Nah, GD kita bandingin dengan HC adalah si miringnya ini AD yang adalah 1, kemudian AC yang panjang miring yang miringnya si segitiga gede AHC, berarti 2 ya. Nah, di mana GD kan A tuh, HC bisa dapat ya. Berarti A per HC sama dengan 1/2. Berarti kalau gitu HC adalah kali 1, 2A. Nah, kali silang ya. Dapat HC-nya 2A. Perbandingannya tadi BC dengan DG. Nah, berarti BC dengan DG. Berarti BC-nya adalah A. Tadi HC berapa? 2A. A 2A berarti 3A. Sedangkan DG-nya adalah A. Nah, berarti kalau gitu kita punya 3A per A berarti 3/1. Oh, udah dapat domba. Alhamdulillah ya. Oke, alhamdulillah langsung ke nomor berikutnya ya. Oke, nomor 15. Nomor terakhir di part 1 ini ya. A child wants to take a trapped kite on the top of a wall that is bounded directly by a river. Berarti ini ada tembok, terus ini layang-layang ya, nyangkut layang-layang di sini. Nah, terus ini ada river, kali. Nah, sini. Terus the child wants to use a ladder to get the kite by placing the foot of the ladder on the edge of the river. Berarti ini kita taruh tangga, set, nah gitu ya, set tangga sini. Nah, kira-kira gitu. Terus if the river is 5 meters wide, ini 5 meter kalinya, the wall is 12 meters high, berarti ini 12 meter. Calculate the minimum length of ladder needed to make the top of the ladder meet the top of the wall. Berarti dari sini ke sini ya. Ya, panjangnya si tangga minimum berapa ya supaya pas. Ya, minimum segini ya. Ini tinggal Pythagoras doang ya.
si X lah misalkan, berarti tinggal akar dari, karena dia sisi siku-siku 5 kuadrat tambah 12 kuadrat ya, yang adalah 25 tambah 144 alias 169, akar 169 adalah 13. Atau bisa juga pakai, atau kalau udah hafal triple Pythagoras ya, 5, 12, 3, 13. Udah gitu doang ya. Oke, sip. Alhamdulillah jawabannya ayam. Oke, alhamdulillah. Oke, bagaimana Sobat Bintang? Mudah-mudahan paham ya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Kita sudahi 15 pertama ya pembahasan soal tryout ini ya. Jangan lupa untuk belajar dan selalu berdoa juga pastinya. Tunggu kakak di video selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.